الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والقانتين والصابرين والشاكرين والصادقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Shadaqallahul Azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wa'afiat, sehingga insyaallah hari ini kita akan mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling tercinta, Nabi yang paling hebat sepanjang sejarah manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, dan itu akan semakin meningkatkan keimanan, juga semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini insyaallah khatib ingin menyampaikan tema khutbah yang berjudul Tafsir Ekologis Al-Quran atas Krisis Lingkungan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, ada juga yang lebih kecil di Jawa, ada longsor dan lain sebagainya, bukan hanya merupakan kejadian alam, tetapi merupakan ayat-ayat kauniyah, bukan ayat qauliyah, tapi ayat-ayat kauniyah yang menuntun kita untuk membaca ulang hubungan manusia dengan bumi. Jadi kita harus terus merenung bagaimana koneksi dan korelasi kita dengan bumi. Apakah kita baik-baik saja atau sudah menyalahi aturan-aturan? Al-Quran telah memberi kerangka berpikir ekologis yang kokoh, yang menegaskan bahwa seluruh kerusakan adalah akibat disharmoni antara manusia dengan amanah kekhilafahan. Maka ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tafsir ayat kerusakan ekologis. Ayat yang tadi dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Menurut At-Tabari, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 41. At-Tabari menjelaskan bahwa fasad ini mencakup segala bentuk bencana ekologis akibat perilaku manusia.
Jadi munculnya bencana-bencana ini segala macam bentuknya, ekologis termasuk kerusakan hutan, sungai dan sistem alam. Lalu kemudian Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kerusakan itu kembali menimpa manusia agar mereka tersadar dan kembali ke jalan yang lurus. Ada hikmah di balik kerusakan, bahwa manusia itu harus senantiasa untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banjir tidak hanya fenomena meteorologis, tetapi merupakan konsekuensi akumulatif hilangnya tutupan alam, serapan air, dan tata kelola lingkungan yang lalai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa menurut para ahli tafsir, yuqaddimul mufassiruna tafsiran wasi'an wa amikon. Para ahli tafsir telah memberikan penjelasan yang sangat luas dan mendalam dari ayat ini, ayat Dhaharul Fasad fil barri wal bahri, yang merupakan hubungan antara manusia dengan rusaknya lingkungan dan alam. Kerusakan lingkungan menurut para ahli tafsir itu terdiri dari al-fasad al-bi'i. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Seperti apa? Seperti air yang tercemar misalnya, udara yang tercemar dan lain sebagainya. Ada al-fasad al-ijtimai. Jadi al-fasad di sini luas sekali. Ada 3 jenis kerusakan sosial. Misalnya zalim, penguasa yang zalim atau saudara yang zalim kepada saudara yang lain. Al-qati'ah, putusnya silaturahim, terjadinya perpecahan. Al-istighlal, eksploitasi. Wa tarku ahkamillah, dan juga meninggalkan hukum-hukum Allah. Ini bagian dari kerusakan sosial. Al-fasad al-iqtisadi was-siyasi, kerusakan ekonomi dan politik. Ini misalnya ketidakadilan dalam hal ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan lain sebagainya. Ini nampak saat ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Apa maksudnya menurut para ahli tafsir? Bahwa kerusakan ini laisa amron aswaiyan, bukan hal kebetulan, bukan random, bukan terjadi tanpa sebab. Wala mujarrad zahirah tabi'iyah, dan bukan hanya merupakan kejadian alam biasa, bal natijah mubasyarah li a'malin nas. Semua ini tergantung atau disebabkan karena tangan manusia. Apa saja tangan manusia? Al-ma'asi wa zulm, kemaksiatan dan kezaliman. Mungkin tidak langsung, mungkin langsung. Kezaliman misalnya membabat hutan, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Eksploitasi itu juga bagian dari kezaliman, kemaksiatan. Al-i'tida ala mawaridin ard, eksploitasi berlebihan dalam mengambil, mengeruk apa-apa yang ada di bumi. Ta'tilu syar'illah, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Allah, tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan Allah. At-ta'amul al-ja'ir ma'al qawn wal makhluqat, dan hubungan-hubungan yang buruk dengan alam dan segala makhluk.
Nah, ini bisa disebabkan oleh itu semua. Jadi tentunya bukan hanya misalnya para pengusaha yang ilegal itu, kita juga bisa sebagian daripada penyebabnya. Mungkin penyebabnya ada yang besar, ada yang tidak besar, tapi ini kita harus sadari bahwa semua itu adalah karena kita. Karena kita bima kasabat aidin nas, gitu ya. Karena tangan-tangan manusia. Maka apa? Oleh karena itu maka yang pertama adalah yudhiqahum ba'dalladzi amilu. Untuk apa terjadi segera problem ini? Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan apa yang sebagian mereka lakukan itu. Kadang-kadang kalau belum ada sesuatu itu kita tidak sadar. La'allahum yarji'un, dan apalagi agar mereka kembali. La'allahum yarji'un huwa al-auda ilallah wa islahul ard. Mereka kembali kepada Allah dan berusaha untuk memakmurkan bumi. Nah, ini kadang-kadang manusia begitu ya. Tidak pernah puas. Yang punya kuasa tidak pernah puas. Yang tidak berkuasa kadang-kadang juga melakukan kesalahan-kesalahan lain, yang bisa jadi itu adalah bahan renungan kita, bahwa itu kita harus selalu kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang jauh-jauh, yang bukan pengusaha ilegal itu, yang menyebabkan bencana-bencana itu mungkin karena masjid-masjid masih kosong, bisa jadi. Mungkin karena jamaah-jamaah sholat masih kurang bagus, kurang banyak. Mungkin karena sholat kita belum begitu khusyuk, atau kesalahan-kesalahan yang lain, itu menjadi renungan kita bersama. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah ekologis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, dan tatkala ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku menjadikan manusia sebagai khalifah. Manusia ini khalifah ekologis. Jadi menurut Fakhr Ar-Razi, kekhalifahan manusia itu imarat al-ard. Apa yang dimaksud khalifah itu? Imarat al-ard, tugasnya memakmurkan bumi, bukan menghancurkan bumi, bukan merusak bumi, dan hifaz ar, dan melindungi bumi. Ini tugas. Jadi kalau seandainya kita merusak sekecil apapun, itu adalah dosa, dan dosanya bisa sangat besar, karena dampak dosa itu bisa mengalir, bisa meluas, bisa dahsyat luasnya, karena ulah tangan kita kadang-kadang lalai. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah etika Nabi dalam menjaga alam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang contoh dalam menjaga alam. Maka Nabi pernah bersabda, la dharara wala dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling menimbulkan bahaya. Jadi sekecil apapun kita tidak boleh menimbulkan bahaya dan saling membahayakan. Yang ada kita harus saling menolong, saling menyayangi, saling membantu, saling mencintai. Dalam riwayat lain, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dalam tafsir modern bahwa menjaga keindahan alam adalah bagian dari iman, maka penebangan hutan, pembakaran lahan, atau pembuangan sampah sembarangan adalah hal-hal yang dianggap diharamkan menurut ketentuan Islam, segala bentuknya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang keempat, banjir adalah ibrah dari musibah menuju tindakan.
banjir termasuk longsor kemarin di Cilacap, di daerah Majenang, tepatnya di daerah Cilopadang. Itu bagian dari musibah yang harus mampu menjadi tindakan kita. Ujian banjir itu harus menjadi renungan bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Ambil pelajaran, jangan cuek. Kalau bisa bantu dengan materi, bantu. Kalau tidak bisa, minimal kita doakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita segera pulih dari berbagai cobaan-cobaan yang ada. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Menurut para ahli, diantaranya adalah taubat ekologis kolektif. Kita harus betul-betul sadar tentang lingkungan. Yang kedua adalah mitigasi dan restorasi. Bagaimana memperbaiki yang mungkin bisa sebentar lagi akan menimbulkan hal-hal kerusakan yang mirip. Yang ketiga, rubah gaya hidup kita. Kita rubah pola hidup kita yang bisa jadi sedikit besarnya memberikan atau menimbulkan bencana itu. Dan yang terakhir adalah kita bersolidaritas sosial. Tadi dengan membantu saudara kita, kalau mampu dengan dana, dengan materi, kalau tidak mampu minimal kita mendoakan mereka. Tajril miyahu idza daqat majariha wa yarfa'ullahu bala'an man yattaqillah fi ardiha. Air meluap bila alurnya disempitkan, misalnya disebabkan oleh tadi sampah dan lain sebagainya. Allah mengangkat bencana bagi siapapun yang bertakwa dalam menjaga buminya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wajtina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqu bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asaw bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wa qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidulatil islam bidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.